Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahabat Education. Di video ini kita masih membahas soal simulasi TKA, tes kompetensi akademik, mata pelajaran matematika umum, dan soalnya resmi dari Pusmendik Kemendikbud untuk tingkat SMA, MA, SMK, dan MAK. Jika sahabat belum nonton part 1, yaitu soal nomor 1 dan 2, dan part keduanya dengan soal nomor 3 dan 4, cek dulu biar pembahasannya lebih nyambung. Nah, di video kali ini, di part 3, ini kita akan melanjutkan pembahasan soal untuk nomor 5, 6, dan 7. Jadi, simak sampai akhir, karena pembahasan ini bisa jadi kunci sukses sahabat di ujian nanti. Oke, sahabat semuanya, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal, sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Pertanyaannya di sini, tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah. Oke, ini kita gambarkan dulu sekilas. Nah, kira-kira seperti ini. Ini tangga dan ini lantainya, ya. Dan ini lantai. Lantai. Nah, di sini katanya panjang tangga ini adalah 6 meter. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai, berarti tangga dengan lantai yang ini berarti. Ini katanya adalah 60 derajat. Ditanyanya di sini tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga. Berarti ini nih. Berarti yang ini berapa? Misalnya kita anggap ini adalah X. Gitu ya. Nah, berarti di sini hubungan X dengan tangga ini itu adalah perbandingan sinus ya. Nah, kita harus ingat ini sin 60 derajat yang ini. Nah, kalau ini sudutnya berarti ini depan ya. Ini depan, ini miring, ini samping. Nah, sin itu adalah demi ya, depan banding miring. Depannya itu X, miringnya itu 6/6. Nah, sin 60 ini adalah setengah akar 3 sama dengan X per 6. Nah, ini kita kali silang saja. 6 kali setengah itu 3. 3 akar 3 sama dengan X. Maka tinggi dinding itu yang disentuh ujung tangga adalah 3 akar 3 meter. Maka di sini jawabannya adalah C. Oke, paham ya? Kita lanjut. Soal nomor 6, rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan sehingga rata-rata nilai ulangan dari 20 murid menjadi 82. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait dengan nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Jawaban yang benar lebih dari 1. Oke. Nah, di sini berarti di option A-nya jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229 katanya. Nah, oke, di option A ini kita pakai yang namanya rumus rata-rata gabungan, yaitu X bar gabungan itu sama dengan X bar 1 dikali dengan jumlah siswanya. Yang pertama, ini ditambah dengan X bar 2 kali dengan N2. Ini kita bagi dengan N1 tambah N2, jumlah total semuanya. Nah, ini adalah mencari rata-rata gabungan. Sehingga nanti eh, rata-rata gabungannya di sini katanya 82 ya. Ini rata-rata gabungan karena sudah digabung dari 17 siswa menjadi 20, ya kan? Berarti di sini 82. Oke, 82 ini sama dengan X bar satunya ini 83. 83 kita kali dengan 17, ya kan? Kita kali dengan 17. Kemudian ditambah X bar 2-nya kita belum tahu di sini, ya kan? Berarti X bar 2 ya dikali N2. N2-nya itu 3 siswa tadi susulannya, dikali dengan 3. Ini dibagi dengan N1 N2 17 tambah 3 tadi ya. Ini yang 20 ini adalah N1 tambah N2-nya 20. Oke. Nah, di sini kita kali silang di sini. 82 dikali dengan 20. 2 kali 2 itu 4, ya kan? 8 kali 2 16. 16 sini tambah 0 1.
Oke. Ini 83 kita kali dengan 17 ya kan? 83 kali 17. Ini 1 2 8 kali 7 56, 56 tambah 2 58, 3 8. 1 1 1 6. 6 tambah 8 14. Berarti ini 1411 ya kan? Ditambah 3 x bar 2. Nah, maka ini kita kurangkan sama ini. 1640 dikurang 1411. 0 kurang 1 itu 9 ya. Ini 9. Ini tinggal 3. 3 kurang 1 itu 2. 2 di sini 16. 16 kurang 14, 2. 229 ini sama dengan 3 x bar 2. Atau nanti ini jumlah nilai ketiga siswa tersebut ya kan. Nah, berarti sini jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229. Berarti yang A ini dia benar. Karena ini dia. Oke, saya. Ini kita hapus dulu. Kemudian, yang B, rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70. Nah, rata-ratanya berarti ini tinggal kita bagi saja. Berarti X bar 2. Ini sama dengan 229 kita bagi 3. Nah, ini dapatnya nanti kalau lebih dari 70, 70 kali 3 aja 210 ya kan. Ini 229 otomatis sudah benar nih lebih dari 70 ya kan. Tapi kalau nilai pasnya nanti ini 75, 225 berarti ini 76 ya, 76,333. Nah, oke. Maka pernyataan B, option B ini juga benar dia. Oke. Kemudian option C, nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Artinya di sini salah satu dari nilai ketiga siswanya itu atau murid itu tidak kurang atau besar sama ya kan. Nah, X-nya ini nanti besar sama dari 29. Nah, tidak kurang dari 29 itu maksudnya besar sama dari 29. Nah, secara logika, tadi ini jumlah ketiganya itu kalau kita anggap di sini ada 3 murid misalnya murid A, nilai murid A ditambah nilai murid B ditambah dengan murid C, ini dia itu adalah 229 tadi kan, 229. Nah, sekarang kalau kita anggap dia salah satu nilai muridnya itu 29 ya pasnya. Kan ini tidak kurang dari itu kan X-nya besar sama dari 29. Ya kan? Berarti boleh dong 29 boleh ya kan? Berarti kita anggap di sini 29 dia. 29. Maka yang B ini ya kan sama yang C ini bolehnya 100 sama 100 di sini kan. Nah, ini kan nilainya udah maksimal kan. Ini karena dia skalanya dari 100. Maka dia ini baru pas 229 ya kan. Nah, maka ini nilainya ini udah mentok nih. Berarti nilai paling kecilnya itu harus 29, nggak boleh kecil dari 29 nih. Nah, itu makanya di sini tidak kurang dari 29. Berarti otomatis option C ini juga benar dia. Paham ya? Nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Nah, sementara sini kalau dia kita anggap aja 28 nih. Kalau 28 ini salah satunya harus 101, sedangkan nilai tertingginya hanya 100. Nah, gitu ya. Jadi nggak boleh kurang dari 29. Paham ya? Oke. T yang C benar. Option D lagi. Nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Nah, kalau ini tadi kita anggap X-min lah ya, supaya lebih gampang ingatnya. Ini X-min, minimal, nilai minimal. Kemudian di sini ada X-max ya kan. X-max. Katanya di sini lebih dari 76. Lebih dari 76. Nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Oke, kita bikin di sini lebih dari 76. Oke, kita misalkan nih, kita misalkan salah satu nilainya itu adalah 76. 76, ya kan? 76. Oke. Nah, ini dikalikan dengan 3. Anggap rata-ratanya itu adalah 76. Misalnya nilainya ketiga-tiga 76. Berarti kita kali 3 ini.
Ini dapatnya itu adalah 228, ya kan? Ini kalau ketiga-tiganya nilainya itu adalah 76, baru 228 baru kan. Sementara nih jumlah nilai ketiga-tiganya adalah 229. Maka nanti ada salah satunya yang lebih dari 76. Paham kan? Berarti ada yang nilainya itu harus 77. Maka sini kalau kita bikin 76 tambah 76, maka ditambah sini 77. Nah, nih. Maka di sini ada salah satu siswa itu yang nilainya lebih dari 76. Nah, maka di sini benar ya kan? Lebih dari 76. Nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Contohnya ini nih, 77. Kalau kita anggap dua orang lagi itu 76, 76. Ya mentok ya kan? Nah, maka di sini option D-nya juga benar. Oke. Option E-nya lagi. Jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Jangkauan. Jangkauan itu adalah eh, misalnya kita lambangkan dengan J. J itu sama dengan nilai maksimum, ya kan? Ini kita kurangkan dengan nilai minimum. Nah, karena di sini kita belum tahu nih berapakah nilai maksimumnya, berapa nilai minimumnya, ya kan? Kita belum tahu nih. Nah, kalau kita belum tahu gimana nih caranya? Cara menentukan jangkauannya. Kenapa bisa di sini lebih dari 72? Kita belum tahu nih. Nah, maka di sini untuk pernyataan option E ini kita belum bisa menentukannya. Maka di sini ini salah gitu ya. Kita belum tahu nih. Karena kita belum dapat berapa X max-nya, berapa X min-nya. Oke, sahabat paham ya untuk soal nomor 6 ini. Kita lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7, fungsi didefinisikan oleh fx sama dengan 4 dalam kurung x kuadrat kurang 8x tambah 12. Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut yang terkait dengan grafik fungsi f. Nah, dan ini ada 3 pernyataannya. Oke, di sini kita punya sebuah fungsi ya, sebuah fungsi fx sama dengan 4 dalam kurung x kuadrat dikurang 8x tambah 12. Oke, nah ini kalau kita lihat di sini fungsinya kita berhubungan dengan yang namanya fungsi kuadrat. Oke. Oke. Nah, kita lihat di sini rumus umum dari fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Nah, kita lihat nih pernyataan pertamanya. Grafik fungsi f terbuka ke atas. Berarti kita singgung di sini masalah arah buka fungsi ya, nah, atau arah buka kurva. Nah, arah buka kurva itu ada dua ya. Nah, di arah buka kurva, buka kurva. Sini dia ada dua. Nah, yang pertama terbuka ke atas seperti ini, kemudian terbukanya ke bawah seperti ini. Nah, jika dia terbuka ke atas, maka tanda A yang ini, A-nya itu harus positif atau besar dari 0. Kalau terbukanya ke bawah, maka A-nya kecil dari 0. Nah, sekarang kita lihat fungsi kita. Kita punya fungsi tadi ini nih. Nah, kalau kita kalikan 4-nya ke dalam, maka ini jadinya 4x kuadrat. Ya kan? Dikurang 4 kali 8 itu 32. X. 4 kali 12 itu adalah 48. Maka di sini kita dapat nilai A-nya itu adalah 4 di sini. Nah, artinya apa? Artinya A-nya besar dari 0. Nah, kalau A-nya besar dari 0, maka dia terbukanya ke atas. Ya kan? Maka ini dia terbuka ke atas, maka pernyataan pertama ini dia benar. Oke, paham ya untuk pernyataan pertama? Oke, untuk pernyataan kedua, grafik fungsi f memotong garis y sama dengan 18. Oke, untuk pernyataan kedua ini, kita harus cari dulu yang namanya eh, titik puncaknya. Kenapa seperti itu? Nah, seperti ini. Kita tahu tadi grafik kita itu dia terbukanya ke atas ya. Kira-kira dia seperti inilah. Oke, ini grafik kita tuh kira-kira seperti ini. Ini grafik kita itu grafik fx ya kan. Nah, di sini dia punya namanya titiknya itu yang ini, titik ekstrimnya atau titik puncaknya.
titik puncak minimum, ya kan? Nah, katanya di sini grafik fungsi f memotong garis y sama dengan negatif 18. Nah, jadi kita lihat di sini nih. Nah, ini nih YP-nya berapa gitu kan. Nah, untuk mencari itu kita bonus perlu di sini yang namanya rumus untuk titik puncak ya kan. Nah, titik puncak atau titik ekstrim. Nah, ini nanti XP, YP. Di mana rumus untuk XP min B per 2. Ini kedua harus hafal ya. Kemudian untuk YP-nya, nah ini kita substitusi aja nanti ke fungsi ini. Kita ganti X-nya dengan XP. Maka di sini F dalam kurung XP. Oke. Kita cari dulu XP-nya. XP itu sama dengan negatif B-nya. Kita ambil untuk yang ini aja ya. Fungsi yang diketahui ini aja. Seperti yang ini. Nah, B-nya itu adalah negatif 8 di sini. Maka di sini negatif 8. Nah, ini kita bagi 2 kali A. A-nya adalah 1 ya. Ini A-nya 1. Maka di sini 2 kali 1. Oke, 2 kali 1 itu 2. Negatif kali negatif itu positif. 8 bagi 2 itu 4. Maka kita dapat di sini XP-nya sama dengan 4. Oke, nah sekarang kita cari YP-nya lagi. YP itu sama dengan FXP. XP-nya tadi 4. Kita substitusi ke sini nih, kita ganti X-nya dengan 4. Maka di sini 4 dalam kurung 4 kuadrat dikurang 8 kali 4 ditambah 12. Oke, 4 kuadrat itu 16. 8 kali 4, 32. Ya kan? Berarti 16 dikurang 32, berarti negatif 16. Negatif 16 ditambah 12, negatif 4. 4 kali negatif 4 adalah negatif 16. Maka di sini nilai minimumnya berarti ya, karena di sini minimum. Nilai minimum itu adalah negatif 16. Maka di sini kalau kita bikin apanya seperti ini, maka ini dia adalah negatif 16 nih. Nah, atau kita sketsa dulu deh grafik kita ini. Kita ambil yang ini, titik potong pada sumbu Y-nya, X-nya 0. Ini 0, 0, maka Y-nya sama dengan 48. Nah, kira-kira di sini deh, seperti ini aja. Nah, ini sumbu Y. Sorry, nah, kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Sumbu Y. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, maka ini sumbu Y. Nah, titik potong pada sumbu Y itu adalah di sini nih. Ini dia adalah 0,48. Ya kan? 0,48. Maka di sini 48 nih. Oke. Titik potong pada sumbu X. Nah, Y-nya yang 0. Nah, Y-nya yang 0, kita ambil yang ini nih. Nah, kita bikin di sini tipot dengan sumbu X, Y-nya 0. Y sama dengan 0, ya kan? Nah, maka Y sama dengan 0, ini berarti 0 sama dengan, berarti kita ambil X kuadrat. Jadinya X kuadrat dikurang 8X tambah 12, ini sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan, ya kan? Ini X. Nah, ini kita cari dua bilangan, kalau dia dikali 12, dijumlahin negatif 8. Maka di sini kita dapat negatif 6 ya, sama negatif 2. Ini dia sama dengan 0. Maka kita dapat di sini X-nya sama dengan 6 dan X-nya sama dengan 2. Nah, berarti titik potong dengan sumbu X-nya 6,0 dan 2,0. Berarti kira-kira bikin di sini aja deh. Di sini. Nah, maka yang ini 2, ya di sini 2, di sini 6. Nah, kemudian di sini itu adalah negatif 16, negatif 16. Nah, nih. Dan di sini itu adalah tadi dapatnya XP-nya 4. Nah, ini 4 semua. Nah, sementara garis Y sama dengan negatif 18 itu di sini nih. Ini negatif 17, ini negatif 18. Negatif 18. Nah, di sini nih kita ambil warna biru deh. Nah, ini. Nah, ini adalah Y sama dengan negatif 18. Nah, sekarang pernyataan di sini katanya, grafik fungsi F memotong garis Y sama dengan negatif 18. Nah, otomatis salah ya kan? Dia tidak memotong nih Y sama dengan negatif 18. Maka pernyataan 2 ini salah. Nah, sekarang
Grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3. Nah, ini sudah tersketsa di sini nih. Ini adalah sumbu x. Nah, ini kalau kita lanjutkan di sini. Nah, maka ini yang daerah ini adalah kuadran 1, ya kan? Ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Nah, katanya grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3. Benar nggak? Benar. Ini kuadran 3. Nggak ada dia melewati. Yang dilewati grafik adalah 1, 2, dan 4. Maka ini pernyataan yang ketiga ini juga benar. Oke? Nah, oke sobat semuanya ya, ngerti ya? Nah, untuk yang nomor 7 ini, mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan 3 soal ini dapat membantu sahabat semuanya eh, dalam menjawab soal-soal TKA, tes kompetensi akademik nantinya. Oke? Sebelum saya tutup, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila sahabat menyukai video ini, tekan tombol like-nya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman sahabat semuanya, agar sahabat-sahabat semuanya juga dapat pembelajaran atau tutorial dari video ini. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.